Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ini jalan menuju makam Sentono Dawa. Ini tadi melewati Kali Lahar ya, Baran Blitar, Gunung Kelut. Nah, ini alhamdulillah sudah dekat. Habis di depan rombongan kita. Ya, kita sambung lagi pemirsa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JKW, sebentar lagi kita akan sampai di makam Sentono Dawa, yaitu makam dari murid-murid Syekh Subakir. Kita tahu Syekh Subakir ini termasuk wali songo periode pertama. Jadi beliau itu sepuh ya. Dan muridnya berarti juga termasuk sepuh. Kalau kita lihat masanya itu sama-sama dengan masa Mbah Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi seperti itu. Makam Sentono Dawa ini awalnya baru ditemukan pada tahun 1984 ya, oleh seorang wali yang bernama Kiai Abu Naim dan para kiai lainnya yang mentasihkan makam ini ya, dan petilasan Syekh Subakir ini. Nah, karena itu makam ini kemudian dibangun dan alhamdulillah sekarang sudah renovasinya sudah bagus dan tidak banyak yang mengetahui tentang makam murid dari Syekh Subakir ini, karena yang lebih dulu ditemukan adalah petilasan Syekh Subakir dulu. Jadi kronologinya makam Sentono Dawa ini setelah petilasan Syekh Subakir ditemukan, kemudian ditemukan makam Sentono Dawa ini ya, yang yaitu makam murid dari Syekh Subakir. Tidak banyak riwayat yang utuh tentang beliau, karena pada waktu itu masa-masa peperangan yang melanda kerajaan Majapahit dan seterusnya, lalian dari Pajang, Mataram, dan barusan pada masa Pangeran Diponegoro pada Kiai Abu Naim ini ditemukan makam beliau. Terbukti di sana ada beberapa artefak, situs-situs yang menguatkan tentang makam beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atau ini Ustadz Ali ya, petilasan Syekh Subakir berarti dulu Syekh Subakir berjuang juga di sini ya, Bapak Ta'ala. Ya, gini, ceritanya begini. Pada awalnya Syekh Subakir itu mendarat pertama kali di Tuban. Makanya di sana di Jenu ya tepatnya itu ada petilasan beliau dan para pengikutnya yang lain. Awalnya di situ. Setelah itu kemudian ke Gunung Tidar, Magelang ya. Nah, setelah menaklukkan makhluk-makhluk jahat yang ada di sana ya, karena pada waktu dulu itu makhluk jahat ya, setan, jin dan lain-lain itu sangat dominan sekali ya dibandingkan dengan manusia, karena agama Islam belumlah seperti pada masa saat ini ya. Dulu mayoritas penduduk beragama Hindu atau Buddha atau dinamisme atau animisme. Karena itulah Syekh Subakir ini seorang yang ahli dalam menumbali tanah ya. Jawa. Ya, makanya beliau disuruh oleh Raja Turki untuk menumbali tanah Jawa ini
dari makhluk-makhluk halus yang jahat, dan kemudian untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Nah, riwayatnya dengan Blitar, setelah kemenangan melawan makhluk-makhluk jahat tersebut, kemudian beliau bergeser ke Blitar. Nah, di sana kemudian beliau membabat desa baru. Nah, setelah dirasa berhasil, kemudian Syekh Syubakir kembali ke Persia, akan tetapi murid-muridnya ini tetap tinggal di Blitar sampai akhir hayatnya. Jadi itulah kronologi cerita perjuangan Syekh Syubakir ada di Blitar. Jadi di Surabaya ya, Ustadz Ali ya. Iya, di penataran ini ada petilasan pesujudan Syekh Syubakir, dan tidak jauh dari tempat ini ada makam Sentono Dawa, makam muridnya Syekh Syubakir itu, yang namanya satu Badruddin, Syekh Badruddin, yang kedua Badrul Alim, yang ketiga Badruz Zaman. Begitulah Mas Fendi Gitu ya. cerita dari makam Sentono Dawa yang ada di penataran Blitar ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani ya. Bisa meneladani perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah ini ya. Di dalam sitting. Iya ya. Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di makam Sentono Dawa. Nah, inilah gerbang pintu masuk untuk menuju makam. Ini ya? Iya, betul. Kalau mau bismillahirrahmanirrahim. Mobil kecil nggak bisa ya? Please nggak bisa berarti? Iso, iso, entah apa. Iso. Alhamdulillah kita sudah sampai ya Mas Fendi, ini di Sentono ya. Alhamdulillah perjalanan yang melelahkan ya Ustadz ya. Bisa Ustadz ke situ ya? Subhanallah Ustadz, saya pikir tadi saya ketinggalan jauh karena Anda sudah ke selatan jauh, sementara saya harus kembali ke utara jauh sekali. Sudah ke utara lalu ke barat. Nah, saya minta sama Allah mudah-mudahan ilmu bekerja. Alhamdulillah di situ naik Saipi angin. langsung ketemu saya. Oh alhamdulillah lama sekali. Assalamualaikum. Bapaknya. Barangnya sama sinten, Pak? Pak Supri. Pak Supri. Sehat mawon Pak Supri nggih. Nggih. Insyaallah Pak Supri. Pun lami teng mriki Pak Supri nggih. Ya alhamdulillah. Nggih. Saking ngrungkot. Nggih, sange rungkut nggih. Nulis buku ri. Nggih Pak Supri. Nggih. Pak Supri niki kula ngambil gambar niki nggih rumen nggih. Alhamdulillah. Nggih sudah sampai. Niki makame muridé Syekh Syubakir. Syekh Syubakir niku sinten? Syekh Syubakir niku wali songo nggih, sing periode pertama awal nggih. Dhisik niki daripada Sunan Ampel. Nggih, monggo sampeyan debat. Monggo, kula siap. Dhisik niki Syekh Syubakir barang Maulana Malik niku dhisik daripada Sunan Ampel nggih. Itu perlu sampeyan ketahui, makanya harus belajar sejarahnya. Nah, di sini di Maun Nabagum niki insyaallah kula menggali sejarah nggih. Ziarah niki enten sejarahe, enten bukune, nggih, enten ilmune. Mboten mrok apik kono. Orang itu apik mboten nggih. Tapi sesuai sejarahnya. Wali Songo yang pertama berarti sepuh berarti harus didahulukan nggih, didhisikno nggih.
Dan itu namanya Syekh Badrul Alim Badruddin Badrul Zaman. Ini muridnya Syekh Subakir. Awalnya Syekh Subakir itu datang mendarat di Tuban, di Tuban sana. Setelah itu bergeser ke Magelang ya. Di sana menunggali Gunung Tiga ya. Menunggali di sana soalnya terkenal angker ya. Banyak makhluk-makhluk halus yang jahat. Waktu dulu ya, Jawa ini masih penghuninya masih sedikit ya. Kalau air pasang, daratan ini teluk. Ini kan ya, enten bukan ya. Ini menang bukan ya. Sama dulu ya. Nah, ketika setelah sesuatu berhasil ya, menaklukkan Jawa ya. Tantangannya macam dia mengusir demi makhluk jahat yang lain sampai lari ke Belambangan deh. Makanya tengger niku kata wong Hindu nggih, tengger Bali. Nah, niku dayanane niku. Ahli halus niku nggih. Bangsa-bangsa pengikuti sing boten purun di Islam niku nggih mlayu ngidul niku, Mbak. Belambangan, Banyuwangi niku lho. Terus Bali lah niku. Nah, setelah saya sebagai berhasil melakukan bertidal, kemudian beliau menyebarkan dakwah ke Kediri terus Blitar sini. Nah, setelah berhasil membuka lahan ini, kemudian saya sebagai menurut riwayat yang kuat kembali ke Persia. Persia itu Iran, ya, negara Iran. Ya. Makamnya ada di Iran. Nah, muridnya disuruh tetap tinggal di sini. Ya. Sami'na wa ata'na, murid zaman biyen ya. Nurut dia masih ditinggal watong dia nurut dia sampai akhir hayat akhirnya wafat di sini. Nah, sama paling loh kok aku ngerti sekait. Nah, ini perlu belajar sejarah. Karena sejarah itu tidak bisa enak kita temukan surat-surat buku lengkap kayak Sunan apa dan itu sejarah itu harus ono karena ini baru tahun 1910 ya, itu baru diketemukan ya. Nah, sinten sing nemokno wali nggih, Kiai Namin Abu Naim dan Blitar ya. Dan beberapa kiai di Blitar lainnya. Niku makam niku sudah orang sudah meninggal nggih, ulama niku sudah meninggal dan makamnya diziarahi. Nah, makanya kita percaya. Di beberapa media sosial makam ini sudah terkenal nggih. Cuma bagian Surabaya boten ngertos, makanya niku kula kenalno nggih. Ngapunten nek apane darane boten eco nggih. Ngapunten nggih. Tapi semangat nggih. Niki demi sejarah nggih. Insyaallah apa mbah niki napa mengabulkan doa kita nggih. Gampangan kali umat Islam nggih. Demikian. Syekh Badrul Zaman.